Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-27 ya, Zulhijjah 1444 Hijriah. Karena kita akan melakukan puasa Arafah, yaitu pada hari Selasa 9 Zulhijjah 1444 Hijriah. Jadi hari ini sudah masuk ke 8 Zulhijjah, bertepatan dengan 25 Juni 2023. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, baik itu ibadah puasa Arafah yang bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Baik, salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, serta semua kita yang berada di masjid yang penuh barak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara, Makassar. Baik, sebelum kita memulai tafsir Al-Jalalain ini, baik kita baca doa dalam hati masing-masing, yaitu Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, ya di sini ada kita mau pelajari. Pertama itu bacaan tajwid, tilawah. Kemudian yang kedua bahasa Arab dari segi nahwunya, segi kaidahnya. Kemudian yang ketiga dari segi tafsirnya, ya, tafsir Al-Jalalain. Baik, ini yang kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 48. Ya. Pertama wattaqu. Ya, ini kalau dalam segi bacaan itu ada alif di situ, ada hamzah di bawahnya. Kalau tidak ada huruf sebelumnya, sebelum alif yang ada hamzahnya di bawah itu terbaca hamzahnya ittaqu. Ya, ittaqu. Ya. Kemudian kalau ada wawunya sebelumnya, ada huruf sebelumnya, atau dia berada di tengah kata, maka hamzahnya tidak terbaca. Ya. Jadi bacanya wattaqu. Ya, jadi bukan wa ittaqu tapi wattaqu. Jadi langsung dari waw ke ta. Ya, itu namanya hamzatul wasal. Ya, hamzatul wasal itu artinya tanpa dibaca kalau dia berada di tengah kata. Beda dengan hamzatul qata. Kemudian wattaqu, itu ada waw di situ, itu disebut mad, ya, mad tabi'i, ya, mad tabi'i yang biasa. Kemudian yaumalla, nah ini tanwin
ketemu lam, ya, tapi alifnya itu tidak dibaca. Ya. Jadi tanwin dua fathah, ya, dua fathah atau disebut fathatain ketemu dengan ya, nah, itu disebut idgham bigunnah. Idgham itu memasukkan, kemudian bigunnah itu dengan dengung. Jadi yaumalla, maaf, ini bukan idgham bigunnah tapi idgham bila gunnah, ya. Tanwin ketemu lam, ya, lam. Jadi bila gunnah tanpa dengung, yaumalla, ya, jadi jangan jadi yaumalla, jangan didengungkan tapi dimasukkan, ya. Jadi itu dibaca lam itu tanwinnya yaumalla. Kemudian la tajzi, di situ ada mad tabi'i. Kemudian nafsun an, ya, la tajzi nafsun an, nah, itu ada tanwin nafsun, kemudian ketemu ain, nah, itu izhar halqi, artinya dibaca jelas, ya, tidak berdengung. Ain itu huruf halqi yang ada di kerongkongan. Nah, ini an nafsin, nah, ini nun ketemu nun, itu dibaca dengung. Idgham itu dimasukkan idgham mutamatsilain, ya, yang dua huruf yang sama. An nafsin, ya, an nafsin syai'a, ya, ini tanwin ketemu shin, nah, itu ikhfa, ya, berdengung. Syai'awah, nah, ini syai'awah, tanwin ketemu waw, nah, itu idgham bigunnah, ya, dimasukkan kemudian berdengung, jadi tanwinnya dimasukkan ke waw, syai'aw, ya, syai'awah. Wala tuqbalu minha, ya, minha itu izhar halqi, ya, nun sukun ketemu ha, itu izhar, dibaca jelas tanpa dengung. Nah, ini syafa'atawah, nah, itu berdengung, idgham bigunnah. Wala yu'khadhu minha, nah, itu izhar halqi. Adluwah, nah, itu idgham bigunnah. Hum yun, ya, hum yun, yaitu ikhfa syafawi. Baik, kita baca sama-sama, ya. Saya dulu baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la tuqbalu minha syafa'ah. ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل.
ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, baik dari segi bahasa, yaitu bahasa Arab, wattaqu itu fi'il amar, ya. Fi'il amar itu kata perintah, ya. Fi'il amar. Jadi wattaqu itu fi'lun amrin, ya, marfu'un, ya, tidak, karena dia tempatnya rafa, dan alamatu raf'ihi waw, ya, waw. Jadi waw itu adalah tanda rafa dari fi'il amar wattaqu, yaitu wawul jamaah, ya, waw jamaah yang menunjukkan banyak, ya, orang laki-laki. Wattaqu yauman, tapi alifnya itu hanya tambahan saja, ya, jadi wattaqu itu fi'il amar, ya. Wattaqu, ya, jadi dia kalau tidak salah majzum, ya. Jadi artinya khafu, ya, takutlah atau jagalah, ya, takwa, ya. Takwa itu menurut Umar bin Khattab, ya, ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab apa itu hakikat takwa, maka Umar balik bertanya, ya, seandainya kamu berada di suatu jalan yang penuh duri, maka apa yang kamu lakukan? Maka Ubay menjawab, saya akan berhati-hati untuk tidak menginjak duri itu supaya bisa jalan dengan selamat. Ya, begitulah hakikat takwa, kata Umar. Ya, artinya kita dalam kehidupan ini harus berhati-hati, ya, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Jadi kita tidak boleh langgar aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita selamat, ya. Ya, menurut sebagian ulama takwa, jadi ini wattaqu, takutlah, ya, takut akan siksa api neraka, ya. Pertama, ayyuzkarallah wala yunsa. Nah, itu harus kita mengingat Allah, ya, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, dan baik dalam keadaan berdiri, duduk, baring, itu harus selalu mengingat Allah supaya ada yang mengawasi kita dalam perbuatan sehari-hari, ya. Itu selalu mengingat Allah, ya, jangan dilupakan sama sekali, ya. Kemudian yang kedua, ayyushkar wala yukfar, ya, mensyukuri nikmat Allah, ya. Apa yang diberikan Allah kepada kita, betapa nikmat banyak, itu hendaknya disyukuri, ya. Karena nikmat Allah ini banyak sekali, tidak bisa dihitung. Maka perlu kita bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak mampu menghitungnya, ya. Jadi kita harus syukuri nikmat Allah dengan hati mengingat nikmatnya, kemudian dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itulah syukur, mensyukuri nikmat dan tidak mengkufuri, ya. Kemudian yang ketiga, ayyuta wala yu'sa, ya, harus ditaati perintahnya, ya. Jadi itu bukti kita syukur kepada Allah, yaitu taat, ya, taat dan tidak membangkang, tidak membantah.
Makanya wattaqu khafu, ya, takutlah yauman. Nah, yauman ini kalau dalam bahasa Arab maf'ulun bih, ya, sebagai objek penderita. Takutlah kamu suatu hari, ya, la tajzi. Nah, itulah harfun nafi, meniadakan. Artinya tidak. Tajzi itu membela. Ya, jadi tidak ada yang bisa membela, fi'lun mudhari', ya. Nafsun, nah ini fa'il. Artinya seseorang atau jiwa, ya, atau diri. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa membela nanti di hari kemudian. Semua nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Tidak bisa ayah membela anaknya, begitupun sebaliknya. Istri membela suaminya, begitupun sebaliknya, dan seterusnya. Itu tidak ada yang bisa membela. Masing-masing membela dirinya sendiri-sendiri. Nah, jadi inilah perlunya kita takut kepada siksa api neraka di hari kemudian yang tidak ada bisa membela kita kecuali diri kita sendiri. Ya, jadi yang dimaksud hari di sini adalah hari kiamat. Ya, dan yang dimaksud syai'an itu sedikit pun, jadi tidak ada sama sekali, biar sedikit tidak bisa dibela. Kita harus, makanya perlu dipersiapkan itu masa depan di akhirat. Masa depan berupa bekal, ya, bekal yang paling baik untuk akhirat itu adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, ya. Berbekallah kamu karena sebaik bekal itu adalah takwa. Nah, takwa itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib itu ada 4, ya, tapi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, harus berkaitan. Pertama, al-khaufu minal jalil, ya, takut akan ancaman Allah di akhirat, ya. Kemudian yang kedua, ya, al-amalu bitanzil, ya, mengamalkan, beramal sesuai petunjuk Al-Quran. Ya, kita jadikan Al-Quran itu pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu, secara keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Ya, itu harus Al-Quran yang jadi petunjuk, pedoman, hudal linnas, ya, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Quran itu ada penjelasan, ya, penjelasan antara hak dan yang batil. Itu. Jadi al-amalu bitanzil itu yang kedua. Yang ketiga, syukru bil katsir waridha bil qalil, ya. Kalau kita mendapat nikmat banyak, ya, itu kita bersyukur. Kalau sedikit, ya, kita sabar, ridha. Artinya banyak atau sedikit, nah, itu perlu kita hadapi dengan syukur dan sabar atau ridha, ya, ridha terhadap yang sedikit. Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Mungkin sesuatu yang kamu benci, ya, umpamanya suatu kesusahan, kesedihan, itu kita benci. Seperti perang kita benci, tetapi mungkin baik bagimu, ya, ada hikmah di dalam kebencian itu, karena kita tidak tahu apa yang diinginkan Allah, itu pasti ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya, mungkin apa saja yang kamu cintai, suka, berupa harta yang banyak, kehidupan yang betul-betul menggairahkan, menyenangkan, mungkin saja buruk bagimu atau mencelakakan kamu. Nah, jadi itulah asyukru bil katsir waridha bil qalil, syukur terhadap yang banyak
ridha terhadap yang sedikit. Karena itu Nabi mengatakan bahwa orang beriman itu tidak ada susahnya ya, tidak ada keluh kesah, tidak ada rasa sedih, karena dia punya dua sifat yang baik yang tidak dipunyai kecuali orang beriman, yaitu syukur dan sabar. Ya, syukur kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik, sabar kalau sebaliknya mendapatkan sesuatu yang buruk, dan ini hanya dimiliki oleh orang beriman. Ya. Wala tuqbalu. Ya, wala tuqbalu. Itu artinya tidak akan diterima. Ya. Ini fi'lun mudhari majhul. Ya, majhul itu artinya kata kerja pasif. Ya. Berawalan di, tidak diterima. Nah, ini kalau dulu Al-Quran itu hurufnya tidak pakai baris dan tidak pakai titik. Ya, nanti setelah ada Abul Aswad Ad-Duali, itu dia menciptakan ilmu nahwu bahasa Arab dengan memberi tanda berupa baris dan titik. Jadi ini bacanya dulu bisa dibaca wala yuqbalu dan bisa dibaca wala tuqbalu, karena dulu tidak ada titiknya. Tapi di sini sudah dikasih dua titik, wala tuqbalu. Di sini bila bita wal ya. Nah, jadi minha syafa'ah. Ya, minha daripadanya. Ya, ini daripadanya, hanya itu kembali nafsun. Ya, nafsun itu muannas. Jadi tidak bisa ditolong oleh seseorang pun. Wala tuqbalu minha syafa'atun. Nah, syafaat itu artinya syafaat. Ya, laisa laha syafa'atun. Jadi tidak ada yang bisa menolong kecuali diri masing-masing. Ya. Ya, makanya kita itu perlu berteman dengan orang yang baik-baik, orang yang saleh. Ya, karena kalau kita harus masuk neraka, sementara teman kita yang saleh, yang baik, yang taat, bagus ibadahnya, itu akan mencari-cari temannya dulu waktu di dunia. Mana temanku itu yang dulu sama-sama ikut pengajian, sama-sama ikut beribadah, ya, itu akan dipanggil. Makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Karena berteman dengan orang yang baik itu, ya, kebaikannya akan mengalir sama kita. Nah, sebaliknya teman-teman yang buruk itu akan mengalir keburukannya sama kita. Ya, maka itu Rasulullah membandingkan teman baik dengan teman buruk. Kalau teman baik itu seperti penjual minyak wangi, ya, itu paling baunya akan kita dapatkan, ya, paling tidak bau wangi. Kalau orang buruk, ya seperti tukang las, baunya itu tidak enak, ya. Itulah perbedaan antara orang baik dengan orang buruk, ya. Kemudian wala yu'khazu minha adlun, ya, artinya tidak bisa memberi, yang dimaksud adlun di sini adalah tebusan, ya, jadi tidak bisa ditebus. Itu kita punya dosa untuk dihilangkan pada waktu itu, ya, dihilangkan pada hari kiamat. Ya. Di sini dikatakan wattaqu yauman, ya, takutlah kamu akan suatu hari di mana hari itu tidak ada yang bisa menolong dan tidak ada yang bisa menebus dosa-dosa yang dilakukan. Maka harus menanggung dosa masing-masing. Nah, tidak bisa dosa kita ditanggung oleh orang lain. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am 164,
wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Ya, dan seorang pun yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Jadi setiap orang memikul dosanya masing-masing. Kemudian juga di ayat yang lain likulli imri'im minhum sya'nu yugni. Nah, surah Abasa ayat 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Nah, jadi masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri, sibuk dengan amalnya masing-masing. Jadi kalau amalnya baik, itu syukur. Tapi kalau amalnya buruk, nauzubillah, jangan sampai ya. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Ya, tidak diterima lagi syafaat, tidak bisa lagi orang menolong sesamanya. Biarpun orang terdekatnya. Ya, apakah itu istrinya, suaminya, bapaknya, ibunya, teman karibnya dan seterusnya. Ya, tidak bisa. Karena tidak bermanfaat lagi syafaat pada waktu itu. Ya, dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya. Artinya maka tidaklah berguna bagi mereka syafaatnya pemberi syafaat. Jadi tidak bisa lagi. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita banyak berselawat ya kepadanya. Jadi kalau Nabi Muhammad disebut, ya itu berselawat kepadanya supaya syafaatnya itu bisa sampai kepada kita, ya. Karena jangankan kita, Allah saja bersyafaat kepadanya. Jadi kalau kita berselawat kepadanya, kalau kita berselawat 1 kali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Inilah manfaatnya salawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'khazu minha adlun, ya, tidak lagi diterima itu tebusan. Jadi walaupun tebusannya sebesar gunung emas, itu tidak diterima. Kalau kita lihat kekayaan 9 naga, ya, triliunan, itu tidak bermanfaat di akhirat. Ya, tidak bisa dia tebus dosanya dengan harta, dengan dengan uang, dengan emas. Ya, sebagaimana firman Allah, ya, firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru ya wa matu wa hum kuffarun fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bihi. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka, ya, emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Ya. Nah, ini bukan main. Ini surah Ali Imran ayat 91. Bukan main ini, dosa ini tidak bisa ditebus dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Ya, makanya jangan sampai kita mati dalam kekafiran. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Ya, kecuali dalam keadaan muslim. Kalau mati dalam kafir, ya ini nauzubillah. Makanya itu di dalam kehidupan dunia ini, ya sebaiknya harta itu sudah kita manfaatkan untuk akhirat, ya, dengan berinfak, bersedekah sebelum kematian menjemput kita. Karena kalau sudah mati, ya tidak lagi berharga itu harta bagi orang mati kecuali sudah disedekahkan sebelumnya atau diinfakkan. Karena di dalam hadis dikatakan iza mata ibnu adam in qata'a amalu ya illa min salas. Kalau anak cucu Adam itu sudah meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah yang berjalan terus menerus, kemudian ilmu yang diamalkan, kemudian yang ketiga anak
saleh yang mendoakan. Jadi ini kamu setelah selesai dari pesantren, ya itu kamu doakan orang tuamu baik sebelum tamat ataupun sesudah tamat, tetap doakan ya. Sesudah salat, ya Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu akan terkirim itu pahalanya kepada orang tuamu. Nah, makanya di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dikatakan amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya, infakkanlah ya sebagian harta kamu, ya tidak semua, sebagian ya. Sebagian sebelum datang hari. Ya, hari di mana hari itu tidak ada lagi jual beli seperti kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak ada lagi jual beli. Dan tidak ada lagi persahabatan. Ya, tidak ada lagi bilang teman karib, ya, tidak ada lagi mengenal ibunya, bapaknya, anaknya, ya, istrinya, suaminya, ya tidak ada lagi. Semua nafsi-nafsi. Tidak ada lagi pertemanan dan tidak ada juga tolong menolong. Ya, jadi tidak ada 3 macam. Jual beli, kemudian pertemanan dan tolong menolong. Nah, masing-masing kita menolong diri sendiri. Walahum yunsarun. Ya, dan mereka tidak akan ditolong. Ya, kalau dalam kehidupan di dunia ini terlalu banyak dosa, ya, terlalu banyak dosa dan tidak minta ampun. Ya, dia merasa dia merasa biasa-biasa. Kalau ada orang berdosa merasa biasa-biasa, itu berarti nanti di akhirat ya dia akan merasa tidak biasa-biasa. Dia akan merasakan pahitnya itu dosa yang telah dilakukan karena pada waktu di dunia dia merasa aman dari dosa. Padahal mereka tidak akan ditolong. Ya. Walahum yunsarun. Ya, dalam ayat Quran surah At-Tariq ayat 10, fama lahu min quwwati wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Jadi tidak ada lagi seperti Hercules, raksasa, orang yang petinju berat, tidak ada lagi. Semua jatuh, ya, tidak ada lagi kekuatan dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala dan syafaat. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena hidup ini hanya sekali ya di dunia ini dan kita akan kembali ke akhirat. Nah, itulah hidup yang abadi. Kalau hidup di dunia ini hidup sementara. Jadi jangan kita tergoda oleh kehidupan yang sementara lalu lupa kehidupan yang abadi. Ya, abadi itu untuk seterusnya dan disitulah nasib kita ditentukan, ya, neraka atau surga. Kalau di dunia ini ya masih sementara. Jadi penderitaan itu sementara, kesenangan juga sementara. Yang abadi hanya di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, itulah kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Ya, sekira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa penutup. Dalam doa ini bisa dibaca dalam diri masing-masing. Allahumma ja'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillai husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.